Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nuruddin Mahmud. Kita akan belajar tentang materi turunan tingkat tinggi, materi matematika peminatan kelas 12. Oke, sebelumnya kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini materi kita tentang turunan tingkat tinggi ini, yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi adalah turunan fungsi yang tidak hanya sampai turunan pertama saja, tapi bisa turunan kedua, turunan ketiga, turunan keempat, bahkan sampai turunan ke n. Si Leibniz ini menemukan suatu notasi atau membuat suatu notasi untuk turunan tingkat tinggi ini. Di sini jika delta x mendekati 0, maka limit delta x mendekati 0 yaitu delta y per delta x sama dengan limit delta x mendekati 0, f dari x tambah delta x kurangi f dari x dibagi delta x, ini dituliskan f aksen x. Ini turunan pertama. Leibniz menggunakan lambang dy per dx untuk menyatakan delta limit delta x mendekati 0 dy per delta y per delta x. Jadi si Leibniz menggunakan dy per dx untuk menggantikan limit ini. Jadi jika y sama dengan fx, maka dy per dx sama dengan f aksen x. Jadi turunan pertamanya oleh Leibniz dituliskan dengan dy per dx. Oke, ini adalah penulisan turunan. Ini Leibniz pakai dy per dx turunan pertama, dan turunan keduanya pakai d kuadrat y per dx kuadrat, dan seterusnya. Dan untuk ini penulisan dalam aksen. Oke, kemudian kalau turunan ke n, f dalam kurung pangkat n, x, kemudian ini untuk Leibniz d pangkat n, y per dx pangkat n. Kemudian untuk memperdalamnya kita lihat contoh. Sebelumnya kita lihat contoh turunan fungsi aljabar. Jika fx sama dengan 2x pangkat 3 dikurangi 4x kuadrat ditambah 7x kurangi 8, maka tentukanlah turunan keempat dari x. Maka di sini turunan pertamanya kita cari dulu. Berarti ini pangkatnya menjadi pengali, 3 kali 2 berarti 6, 3 kurangi 1 berarti 2, dan 2 kali 4 8, berarti ini 2 nya dikurangi 1 menjadi pangkat 1. Kemudian turunan 7x adalah 7, turunan min 8 0. Jadi turunan pertamanya adalah 6x kuadrat dikurangi 8x tambah 7. Untuk turunan kedua, caranya seperti turunan pertama, yaitu tinggal pangkatnya kita kalikan. Karena ini kalikan dengan 6 berarti 12. Kemudian ini menjadi pangkat 1, kemudian min 8x menjadi min 8, turunan 7 0. Untuk turunan ketiganya ini berarti adalah 12, dan untuk turunan keempatnya ini karena turunan konstanta berarti nilainya 0. Ini jadi turunan keempatnya ini adalah 0. Dan contoh kedua kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Jika fx sama dengan cos 5x, maka turunan ketiga dari x ini adalah titik. Maka untuk mengerjakannya kita harus mengingat dulu rumus turunan trigonometri. Nah, ini fx ini misalnya sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Cos x turunannya adalah min sin x. Sini c, sini min. Tangen turunannya adalah secant kuadrat. Tangen turunannya min cosec kuadrat. Min kosekan kuadrat. Secant turunannya adalah secant kali tangen. Kosekan turunannya adalah min cosec kali kotangen. Ini perlu diingat. Di sini fx sama dengan cos 5x, maka turunan pertamanya adalah di sini kalau kita lihat ini sudutnya kan 5x, berarti diturunkan ini hasilnya adalah 5. Di sini adalah 5. Kemudian cos 5x ini kalau ini fungsi trigonometrinya, kalau diturunkan berarti min. Cos itu turunannya min sin, berarti min sin 5x, min sin 5x. Jadi turunan pertama adalah min 5 sin 5x. Untuk turunan kedua di sini, untuk turunan kedua di sini min 5 tetap, kemudian sudutnya ini, yaitu sudutnya 5x ini kita turunkan, hasilnya adalah 5 di sini. Kemudian turunan dari sin x adalah cos, turunan dari sin 5x adalah cos 5x. Karena ini bukan sudut, berarti 5 menjadi pengali dari min 5. Jadi 5 kali min 5 min 25. Jadi hasilnya adalah min 25 cos 5x. Ini turunan kedua. Yang ditanyakan adalah turunan ketiga. Caranya sama, min 25 tetap, min 25 ini tetap. Kemudian
5x ini kita turunkan, sudutnya ini kita turunkan, hasilnya kan 5 ini, hasilnya 5. Kemudian cos 5x ini kalau kita turunkan adalah min sin 5x. Min 25 tetap, min 25 tetap. Kemudian turunan daripada 5x adalah 5, dan turunan dari cos 5x adalah min sin 5x. Tinggal mengalihkan, ini bukan sudut, maka ini kita kalikan dengan min 25, sehingga hasilnya adalah hasilnya adalah 125, karena min kali min adalah cos. Hasilnya adalah 125 sin 5x. Oke, sebelum kita berlanjut ke contoh berikutnya, silakan untuk like dan kita lanjutkan ke contoh ketiga. Ini masih dalam contoh turunan fungsi trigonometri. Jika fx sama dengan tangan x, maka turunan keduanya berapa? Nah, cara menjawabnya di sini tangan x kan jelas tadi sudah kita minta untuk mengingat tangan x, turunan pertamanya adalah secant kuadrat x. Tangan berarti ini kuadrat, secant kuadrat x. Dan ditanyakan turunan kedua. Nah, dari secant kuadrat ini, nah ini 2 ini menjadi pengali di sini. 2 ini menjadi pengali di sini. Kemudian 1 ini turunannya tetap 1. Kemudian untuk secant x turunnya adalah secant x kali tangan x. Nah, jadi turunan dari secant x, fungsi trigonometrinya adalah secant x. Turunan daripada secant x adalah secant x tangan x. Dan sudutnya kan 1, tidak usah ditulis. Jadi di sini turunan keduanya adalah 2 secant x kali secant x tangan x. Secant x kali secant x jawabannya adalah secant kuadrat x. Maka bisa ditulis seperti ini, 2 tangan x kali secant kuadrat x. Itu untuk turunan kedua. Contoh keempat, masih turunan fungsi trigonometri. Jika fx sama dengan cos kuadrat 3x, maka turunan keduanya berapa? Di sini kita lihat di sini, ini boleh dituliskan cos kuadrat 3x ini boleh dituliskan cos 3x pangkat 2. Nah, turunannya ini 2 ini menjadi pengali di sini 2. Kemudian fungsi trigonometri ini kan tetap ditulis cos 3x ini. Dan turunan daripada sudutnya yaitu 3x adalah 3. Turunan dari fungsi trigonometri cos 3x ini adalah min sin 3x. Jadi yang diturunkan adalah ini kalau dalam bentuk pangkat, berarti pangkatnya menjadi 2 di sini, dan ini dikurangi 1, 2 kurangi 1 kan tetap ini, sehingga ini cos 3x. Turunan daripada sudutnya adalah 3x adalah 3. Turunan dari fungsi trigonometri yaitu cos 3x adalah min sin 3x. Nah, dari sini kita tinggal mengalihkan 2 kali 3, 6, minnya taruh depan. Kemudian cos 3x tetap, sin 3x tetap di sini. Ini turunan pertama. Untuk turunan kedua, kita lihat turunan kedua, min 6 tetap di sini. Nah, ini kan bentuk perkalian. U kali V, maka rumusnya adalah U aksen V ditambah V aksen U. Jadi U aksen V ditambah V aksen U. Kita anggap ini sebagai U, ini sebagai V, gitu. Jadi kita ini dianggap sebagai U, kemudian ini sebagai V-nya. Nah, kemudian U ini kalau kita turunkan cos 3x di sini, turunan daripada sudut 3x adalah 3. Ini adalah sudutnya, kita turunkan 3x, turunan dari 3x adalah 3 ini. Kemudian fungsi trigonometrinya adalah cos 3x. Cos 3x ini kalau kita turunkan adalah min sin 3x, min sin 3x ini. Nah, itu. Kemudian selanjutnya kali V, U aksen V. Jadi ini adalah posisi V, ini V, sedangkan ini adalah U aksen. Kemudian ditambah V aksen U. Nah, ini kita turunkan V aksen U. Sin 3x kalau diturunkan adalah 3x-nya, sudutnya kita turunkan adalah 3 ini. Sudutnya ini kalau diturunkan ini 3. Kemudian sin 3x fungsi trigonometrinya kalau kita turunkan adalah cos 3x. Jadi ini adalah V aksen, ini V aksen, posisi V aksen. Kemudian cos 3x ini adalah U-nya, ini U-nya. Sehingga rumusnya kan U aksen V ditambah V aksen U. Jadi ini tinggal kita mengalihkan aja. Oke. Jadi min 6 kali min 3 plus 18 sin 3x kali sin 3x berarti sin kuadrat 3x. Min 6 kali plus 3 berarti min 18. Cos 3x kali cos 3x cos kuadrat 3x.
Dari sini sama-sama ada 18, kita bisa keluarkan 18-nya, berarti tinggal sin kuadrat 3x dikurangi cos kuadrat 3x. Ini turunan keduanya. Oke, kita lihat contoh. Ini adalah contoh kelima. Tentukan turunan kedua dari ini x sama dengan cos pangkat 3 beta, kemudian y-nya sama dengan sin pangkat 3 beta. Maka cara mencari turunan keduanya, kita lihat di sini dx per d theta, d beta. Ini berarti turunan x terhadap beta. Yang x dulu, yang x di sini kita turunkan terhadap beta. Maka di sini menjadi pangkatnya menjadi pengali, menjadi 3 ini. Kemudian fungsi trigonometrinya adalah cos beta. Cos beta ini pangkat 3 dikurangi 1 berarti menjadi pangkat 2 ini. Pangkat 2 ini. Jadi 2 ini dibagi dari 3 di sini kurangi 1 menjadi 2, dan 3-nya menjadi pengali depan. Kemudian turunan dari cos beta adalah min sin beta. Nah, dari sini kita tinggal mengalihkan aja. Min kali plus berarti min, jadi min 3 cos kuadrat beta kali sin beta. Ini turunan x terhadap beta. Kemudian turunan y terhadap beta. Sama caranya, di sini pangkat 3 ini menjadi pengali. 3 kurangi 1 ini 2 di sini. Jadi 2 di sini. Kemudian turunan daripada sin beta adalah cos beta. Nah, ini di hasilnya dy per d beta adalah 3 sin kuadrat beta kali cos beta. Kemudian kita bisa menggunakan aturan rantai ini, dy per dx berarti sama dengan dy per d beta dikali d beta per dx. Di sini kalau kita coret betanya, ini kan sama dengan dy per dx. Nah, ini sehingga ini di sini sudah ada nilainya, yaitu ini dy per d beta adalah 3 sin kuadrat beta kali cos beta, sedangkan d beta per dx, nah, kalau ini kan dx per d beta berarti dibalik, berarti menjadi seper, maka menjadi seper min 3 sin. Nah, ini. Jadi kalau kita tulis ini menjadi d beta per dx, nah, ini kan dibalik maka menjadi seper, ini menjadi seper, tapi itu kan min, ini seper di sini 3, namanya 3, dan ini sin beta kan cuma dibalik saja, ini sin beta, kemudian kali cos kuadrat b beta gitu. Nah, gitu. Jadi ini seperti itu. Maka ini dikali dy per dx nya menjadi seperti ini. Jadi 3 sin kuadrat beta kali cos beta adalah dy per d beta, sedangkan db per dx nya d beta per dx adalah min seper 3 sin beta kali cos kuadrat beta. Kemudian dy per dx ini sama dengan, ini kita sederhanakan, ini dicoret, ini kan nanti habisnya tinggal sin beta, 3-nya habis, minnya tetap, ini minnya tetap. Kemudian cosnya ini habis, ini tinggal 1, sehingga dari sini tinggal min sin beta per cos beta, sehingga diperoleh min tangen beta, itu dy per dx. Kemudian kita ingin mencarinya adalah turunan kedua, ini turunan pertama, turunan keduanya. Berarti turunan keduanya adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Kita pakai aturan nanti boleh d per dx kali dy per dx. dy per dx sudah ada, tinggal dy per dx. Nah, ini dy per dx nya kita ganti dengan min tangen beta seperti yang ada di sini. Ini jadi ini adalah dy per dx, kita ganti min tangen beta. Kemudian dari sini kita lihat d per d beta kali d beta per dx. Ini kalau kita coret begini, ini kan d per dx, jadi d per dx ini. Nah, jadi ini kita pisah, kita jadikan dijadikan 2 d per d beta kali d beta per dx. Nah, dari sini kita lihat d per d beta. Oke, d per d beta dikalikan min tangen beta dikalikan d beta per dx. Nah, di sini d per d beta berarti turunannya ini, turunan dari min tangen beta ini, kalau kita turunkan adalah min sekan kuadrat beta, minnya tetap, jadi turunan tangen adalah sekan kuadrat, sehingga ini turunan tangen beta berarti sekan kuadrat beta.
Kemudian d beta per x sudah ada. D beta per x tadi ini min 1/3 sin beta kali cos kuadrat beta. Ini sehingga tinggal mengalihkan min bagi min jadi plus, 3-nya tarik ke sini sekan kuadrat. Nah ini seper sin beta itu kan sama dengan sekan beta, kosekan ya, kosekan. Sin beta adalah kosekan beta. Jadi seper sin ya. Seper sin ini adalah bisa kita tulis kosekan ya. Kita bisa tulis sebagai kosekan gitu. Kita tulis sebagai kosekan. Sehingga seper sin beta adalah kosekan beta. Kemudian seper cos kuadrat beta adalah sekan kuadrat beta. Sehingga sekan kuadrat kali sekan kuadrat sekan pangkat 4. Sekan kuadrat kali sekan kuadrat adalah sekan pangkat 4. Kosekannya ini adalah dari seper beta ini. Jadi ini dari sini. Oke. Sedangkan cos kuadrat beta, seper cos kuadrat beta adalah sekan kuadrat beta. Sehingga sekan kuadrat beta kali sekan kuadrat beta adalah sekan pangkat 4 beta. Nah, itu untuk penyelesaian dari turunan kedua contoh 5. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam sukses dan sehat selalu. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.